ini. Pas adik saya yang kemarin, yang berapa tahun yang lalu, yang sudah terlahir di alam dewa itu, Jong Chong Kun ya, dia sebelumnya kan dia sakit keras ya. Nah waktu lagi sakit itu dia dimimpiin satu orang gitu, kasih tahu bahwa dia tuh berjodoh dengan dewa Kongtek Chun Ong, dan suruh dia itu harus pai-pai gitu, harus pai Kongtek Chun Ong gitu, dikasih di dalam mimpi itu dikasih tahu seseorang gitu, katanya dia Kongtek Chun Ong gitu, dan dia disuruh pai-pai gitu. Waktu itu adik saya kan ada kasih tahu kami gitu, kami juga nggak tahu juga ada dewa ini, makanya dia pergi cari di Google, kalau nggak salah dia cari di Google, tahu-taunya ada dewa ini gitu. Akhirnya dia cari, nggak tahu ketemu apa tidak gitu, dan dia cuma sekilas cerita ke kami bahwa dia ada mimpi dewa ini Kongtek Chun Ong ini. Jadi waktu udah nggak tersampaikan gitu, maksudnya tuh nggak terkabulkan, dia tuh udah nggak bisa, waktu itu udah meninggal gitu. Akhirnya setelah dia terlahir di alam dewa, pas kita bangunkan kelentengnya gitu, jadi pikir ya karena sudah berjodoh dengan dewa ini gitu ya, dikasih tahu ya seluruh dia itu harus hoksai ya. Peresmian itu ya kita siapin semua karena berjodoh ya. Nah kita hari ini juga karena momennya hari ini Pui Ge Jiji itu ya, Kongtek Chun Ong punya Qianqiu gitu, hari dia Tito gitu, hari dia terlahir di alam dewa. Kita kokse tentang Kongtek Chun Ong ya, itu dari Hong Sansi. Itu Hong Sansi itu satu kelenteng namanya Hong Sansi, dan itu adalah Tehungesin tahu ya, kayak dewa di kampung itulah gitu, dewa di wilayah ini gitu. Nah dan ini terjadi di Taiwan. Taiwan itu Chuanqiu Hokkien, tahu ya, nama aslinya Kue Tionghoa, dan dia terlahir di tanggal bulan 2 di ya, tahun 923 sebelum Masehi. Dia terlahir di keluarga yang sangat miskin gitu. Di usia 12 tahun itu orang tuanya yang papanya ya meninggal. Kondisinya sangat miskin dan dia nggak ada duit untuk beli peti mati. Akhirnya udah nggak ada akal gitu, daripada bau busuk itu, jadi dia memutuskan untuk membakar jenazah ayahnya gitu, jenazah papanya. Dia udah bakar, jadi abu papanya itu dia masukin ke guci, dan berharap suatu hari kalau dia mampu gitu ya, kalau dia ada duit, dia bisa bikin satu feng shui lah istilahnya ya, satu makam yang layak untuk papanya gitu. Nah akhirnya berjalannya waktu, karena dia cowok satu-satunya di rumah gitu, tentu dia harus untuk menghidupi ibunya, dia harus karena dia satu-satunya cowok di rumah gitu kan, jadi akhirnya dia harus bekerja, dan dia bekerja di satu keluarga orang kaya gitu. Nama bosnya itu Margayang. Kalau zaman dulu ke orang kaya namanya, kalau Hokkien Hiu ya, Hiu One Way, berarti orang kaya gitu. Jadi si bosnya ini marganya Yang gitu. Karena dia harus hidupin mamanya gitu, akhirnya dia bekerja di sana sebagai pelayan, menjaga kambing sapi gitu ya. Dan dia tiap hari itu kerjanya ya gitu, merawat kambing-kambing bosnya gitu kan. Tiap pagi subuh dia sudah bawa ya rombongan kambing untuk keluar cari makan gitu. Dan dia itu kerjanya itu sangat bertanggung jawab gitu. Kalau ada hujan besar atau badai pun dia nggak pernah tinggalin ternak-ternak yang kambing ini ya. Dia pun tetap harus bawa balik ke rumah gitu, karena dia tinggalnya di dekat rumah bosnya. Jadi tinggalnya itu di dekat kandang kandang kambing gitu ya. Dia sangat bertanggung jawab gitu ya, dia rajin ya. Terus dia sangat sopan gitu. Nah suatu hari si bosnya ini dia sangat percaya dengan feng shui gitu. Dan dia berharap kalau misalnya suatu hari dia meninggal gitu, dan dia sudah pilih tanah feng shui-nya ini, dia ingin pilih tanah feng shui ini agar itang ti imik yang sun gitu loh. Dia udah pikirkan, dia udah rencanakan gitu. Akhirnya dia berharap itu semoga dia bisa dapat feng shui yang baik, dan untuk anak keturunan cucunya itu bisa kaya raya gitu. Nah pemikirannya begitu. Akhirnya dia pergi ke luar kota, dia cari satu ahli feng shui ya gitu. Ahli feng shui mungkin kalau Hokkien bisa dibilang Terisu ya, ahli feng shui. Akhirnya si New One Way ini dia ketemu satu Terisu gitu, dan Terisu ini berkata kepada dia, kalau ingin mendapatkan
lahan feng shui yang baik gitu harus membutuhkan 3 tahun gitu. Teddy Su-nya ceritanya begitu, dia kasih tahu gitu. Akhirnya si Teddy Su ini memutuskan untuk tinggal di rumahnya New One Way yang Margayang ini ya. Dan dia tinggal di sana karena New One Way ini orangnya sangat pelit gitu, sangat perhitungan gitu. Dan karena sangat pelit dan perhitungan, dia tidak melayani Teddy Su ini dengan baik gitu. Dia atur si Teddy Su ini tinggal dengan si Tiongkok ya, Kue Tiongkok yang tadi ya. Si Tiongkok ini kan dia kerjanya kan cuma jaga kambing aja. Maka dia tinggallah dengan si Tiongkok ini ya. Tahu ya, mereka tinggalnya miskin ya. Jadi makannya itu si Yuan Hui ini pun makan pun pelit gitu. Dia nggak melayani Teddy Su dengan baik gitu, makan seadanya gitu. Bosnya suatu hari dia menjual 10 kambing gitu. Dia menjual 10 kambing dan besok malamnya kan ya, kambing itu kan semua kan peliharaannya si Tiongkok ya. Nah karena si Tiongkok ini dia orangnya kerjanya tuh sangat teliti dengan tanggung jawab gitu. Terus dia punya berkah gitu karena hatinya baik gitu. Setelah si bosnya jual 10 kambing, besok malamnya itu lahir lagi 10 bayi kambing gitu. Jadi tetangganya itu pada merasa kayak takjub gitu ya, heran gitu. Kayak waduh, kalau misalnya orang yang baik itu ya selalu diberkati gitu. Jadi dia jumlah kambing itu nggak berkurang, ya dia tetap begitu aja terus gitu kan. Nah suatu hari si Yung Wan Wei ini dia pengen masak, pengen gasak daging kambing itu untuk si ahli feng shui ini. Dia katakan dia pengen masak yang enak lah untuk kamu makan gitu. Dan tentu si Teddy Su itu senang kan. Tapi karena si Tiongkok ini orangnya hatinya itu baik, jadi dia nggak tega gitu. Dia kasih tahu si Teddy Su bahwa sebanyak kambing itu kambingnya udah terlanjur mati, jatuhnya di sumur pembuangan kotoran gitu. Akhirnya si Teddy Su ini dia marah sekali gitu. Dia tahu kenyataannya kok bukannya kasih saya barang yang terbaik, malah yang sudah mati kamu masih mau kasih saya makan. Dan si Teddy Su dia kasih tahu bahwa feng shui yang baik itu ada di kandang kambing ini katanya. Dan saya merasa tanah ini tidak cocok untuk dia karena dia hatinya tidak baik gitu. Bos kamu hatinya tidak baik. Jadi saya merasa tanah feng shui ini tidak untuk dia saja. Kalau saya kasih kamu mau nggak gitu. Dia tawarinnya ke Tiongkok gitu ya. Dan si Tiongkok tentu dengan senang hati kan, namanya dia orang miskin gitu kan. Dia nggak mungkin mampu mengupah satu ahli feng shui datang untuk mencari feng shui untuk papanya itu, karena dia nggak ada duit kan. Akhirnya dengan senang hati dia setuju gitu ya. Kamu mau ini tanahnya ini, ambil abu papa kamu ini yang diuji ini, kamu campurkan dengan air gitu. Dan setelah campurkan, baru kamu taburin di atas lahan kandang kambing ini gitu. Nah setelah dia kasih caranya, terus pas kamu taburin itu kamu harus sambil nangis gitu, harus nangis, benar-benar nangis gitu. Nah si Kue Tiongkok ini dia juga ya senang kan dikasih saran gitu. Akhirnya dia cepat pulang ke rumah, ke Katyong ya, Katyong tahu ya, ke rumah. Di meja altarnya itu dia bawain guci papanya itu, abu bapaknya itu bawa ke kandang kambing itu. Nah akhirnya dia ikutin caranya, petunjuknya si Teddy Su itu ya. Dia campurin air, terus dia taburin abu papanya itu di kandang kambing itu sambil nangis, benar-benar nangis gitu. Akhirnya sesudah ritualnya selesai, tiba-tiba terjadilah angin besar, petir gitu. Kayak ada tanah ini berguncang lah pokoknya istilahnya gitu. Angin, petir, hujan besar ya. Jadi air hujan itu mengalirnya itu semua turun ke tanah gitu. Dan terserap ke bumi, ke lahan yang kambing itu, ke kandang kambing itu. Akhirnya dia sambil ngamatin, dan si Teddy Su ini juga berkata, rencana kita sesuai harapan gitu. Dan setelah ini harus ada 4 syarat penampakan gitu. Setelah kita sudah selesai, harus ada penampakan 4 syarat ini. Salah satunya itu dia kasih tahu, pisu hyong tong sikong, harus ada penampakan. Yang pertama itu dia harus ketemu Gu Kialang tahu ya,
Gu itu kerbau ya. Ya, kerbau menaiki manusia gitu ya. Itu penampakan pertama. Kerbau menaiki manusia. Satu lagi, lang ti tangle. Tangle tahu nggak? Tangle itu kayak bante bawa itu ya. Bol ya, bol tembaga tahu nggak? Biasanya bante ada bawa ini kan. Lang ti tangle ya. Bowling ball itu yang kuningannya atau tembaga gitu lah ya. Mungkin tembaga lah, mungkin tembaga ya. Oke, yang ketiga itu cui pian ang. Cui pian ang sih kong, air menjadi merah. Ya, itu yang dia harus ada penampakan gitu. Nah, yang keempat itu ada dihu tahu ya, ikan ya. Dihu tiao chiu ya. Jadi jika semua kejadian itu bisa terjadi ya di sana tempat kamu bersemedi gitu ya. Mungkin nah akhirnya hari kedua muncullah ya lebah hitam yang keluar dari tanah-tanah yang kemarin dia ini taburin abu papanya itu. Nah, kan udah dikasih tahu kalau misalnya terjadi ada sesuatu yang keluar dari bumi gitu ya. Kamu harus cari sesuatu untuk menutupin itu gitu. Akhirnya dia yang dia tutupin adalah kambing gitu, kambing peliharaan dia tutupin satu gitu, dikubur ke situ. Akhirnya nutup gitu kan. Nah, setelah itu dia setelah semua kejadiannya udah selesai, akhirnya si Kue Tionghock ini dia mengajak mamanya itu untuk berpindah gitu ya. Dia berpindah, dia berlari gitu sekitar 30-40 km dia berlari, dan tiba-tiba itu hujan deras. Nah, akhirnya mereka berteduh di satu tempat gitu. Dia berteduh, dan disitulah dia melihat ada kejadiannya itu ada seorang anak berteduh di bawah perut kerbau, dan itu yang melambangkan Gu Kialang. Si anak ini dia berteduh di bawah perutnya kerbau. Jadi seolah-olah itu si kerbau lah yang menaiki manusia. Itu ya satu penampakan yang dia dapat itu. Dan yang kedua adalah ada seorang biksu tilang deh, biksu lagi berteduh, tapi biksu itu pakai itu ya bol ya, mangkok tembaga itu, dia berteduh. Nah, itulah penampakan kedua yang dia dapat gitu. Dan yang ketiga, karena lagi keadaan hujan gitu, jadi air yang mengalir, air dengan tanah, dengan akar-akaran ya, pohon-pohon yang agak warna merah gitu ya. Akhirnya air yang keluar itu adalah warna merah. Dan itu adalah penampakan ketiga. Nah, penampakan keempat adalah dia melihat seorang yang lagi mancing gitu. Karena ditarik gitu, saking serunya ditarik itu ya alat pancingnya, dan ikannya itu kesangkut di pohon gitu. Nah, sesuai yang keempat itu apa? Dihu tiao chiu tahu yang nyangkut di pohon. Nah, akhirnya semua kejadian yang dia lihat itu sesuai dengan perkataan Telisu ya. Dan si Kue Tionghock ini pun juga sangat gembira, dan dia sangat berterima kasih dalam hatinya itu, dia sangat berterima kasih atas arahannya si Telisu. Nah, Telisu itu kan dia sudah semenjak dia sarankan ini itu dia udah pergi gitu kan. Dia udah dikui tahu ya. Udah keluar dari rumahnya si Ying Wan Wei. Dan setelah itu mereka lah ya pindahlah ke lahan yang dekat Longsunya itu ya, mamanya di dekat pegunungan. Akhirnya dia bawa mamanya untuk menjalani hidup sangat sederhana ya. Mereka itu hidupnya sangat miskin gitu, apa adanya. Jadi dia itu harus bekerja keras ya, menjadi petani ya, biar bisa menghidupi mamanya. Nah, karena dia punya hati yang berbakti gitu ya, dia punya hati yang berbakti. Kalau Hokkien mungkin bisa ngomong gitu ya, Icit Hauto tahu ya? Hauto ini lebih kurang ke dharma baktinya lebih udah ini ya, dalam nomor 1 gitu. Dia selalu menjaga mamanya dengan baik. Dia sudah berjalannya waktu, akhirnya si Kue Tionghock ini umurnya sudah 16 tahun ya. 16 tahun, suatu hari dia di pegunungan, di kaki pegunungan gitu ya, dia lagi beristirahat dengan temannya gitu, dan dia duduk di atas pohon ya. Mungkin dulu ada nih ya pohon-pohon yang besar gitu ya, yang gampang duduk kali ya. Jadi dia duduk di sana, dia bersemedi gitu, bersemedi tahu ya, meditasi ya. Dia bersemedi, terus tiba-tiba itu dia tersadarkan, dia kayak dia dapat pencerahan gitu. Dia tersadarkan, dia dapat pencerahan. Terus dia ngomong ke temannya itu, tolong panggil mama saya gitu, tolong panggil ibu saya cepat gitu ke sini gitu. Dan dia pesan untuk mamanya itu, dia suruh mamanya ini bawain satu gunsu tahu ya,
Guncu sama Hu. Guncu tahu ya? Guncu itu yang tinta merah yang biasanya Kitong pakai itu. Guncu tahu ya? Dan dia pesan ke mamanya itu bawain dia Guncu sama Hu gitu ya. Karena eh Kong ibe singto gitu loh. Dia mau singhu dan karena meditasinya mungkin kelamaan ya. Akhirnya dia tidak bergerak gitu, tidak bergerak sama sekali. Udah badannya udah tidak bergerak, udah kaku gitu. Nah, temannya itu takut kan. Akhirnya dia cepat-cepat ya panggil mamanya gitu. Kasih tahu ibunya gitu bahwa anaknya si Tiongkok ini badannya sudah kaku ya, sudah nggak ini lagi. Pokoknya udah nggak ini, mungkin kalau orang ngomong kasarnya mungkin udah mati gitu ya. Dan ibunya ini dan temannya kasih tahu, cepat kamu bawa babi sama sapi gitu ya, karena mungkin mamanya peliharaan itu kali. Dia disuruh bawa ke sana gitu. Akhirnya mamanya itu sesampainya si ibu Tiongkok ini sesampainya di gunung gitu, dan melihat si Tiongkok ini wajahnya itu sudah memerah, ang gitu ya. Kok aja ibing, wajahnya memerah tapi dengan wajahnya yang tersenyum gitu, tersenyum. Dan mamanya itu merasa dia nggak tegaan gitu. Dia mungkin karena dia lihat dia duduknya udah bersama udah kayak ngambang gitu ya. Akhirnya mamanya itu dengan tangannya dia tarik satu kakinya anaknya ini gitu, si Tiongkok ini. Dia tarik kakinya dan si Tiongkok itu secara spontan matanya itu melek gitu, kayak terbuka lebar kayak apa sih, sesuai rupang dia lah. Rupang dia itu matanya agak menonjol sih, cinua gitu ya, jending gitu. Jadi matanya itu buka lebar. Jadi pada saat itu dia udah itu singhut ya, dia udah terlahir. Pas dia ditarik gitu, dia mata gitu, dia langsung udah terlahir di alam dewa. Nah tentu mamanya kan pasti sedih ya, pasti nangis ya. Namanya orang tua ya, kali anaknya pergi begitu aja gitu. Ying ying ya, kayak citua tuan suat ya, tuan suat tahu ya, kayak cerita dari mulut ke mulut gitu. Akhirnya rupangnya itu kakinya diangkat satu, karena itu waktu dia lagi sudah mencapai pencerahan, dia sudah terlahir di alam dewa gitu. Dia kaget gitu, kakinya itu dia seharusnya udah semedi kan, tapi ditarik satu kaki sama mamanya. Akhirnya duduknya jadi satu kaki diangkat gitu. Ini ya, punya rasa bakti yang tinggi. Terus dia punya tinggi itu bisa ngomongnya apa ya, orang yang berpegang pada prinsip ya, prinsip bahwa kita jangan mengkhianati teman atau siapapun itu, tinggi ya gitu. Dan akhirnya warga di setempat itu mendirikan satu bio gitu. Nah, sampai sekarang di Hong Sansi itu ada kelentengnya itu situ. Dan dari situ jadinya dia jadi Singong tahu ya, penalu iblis gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus yang orang kerasukan atau apa gitu ya, ada ketempelan misalnya diganggu sama roh-roh jahat gitu, dia yang bisa ngatasi. Akhirnya itu sampailah ke telinganya si Hongte gitu ya. Si Hongte itu tahu bahwa di tempat si Hong Sansi ini ada satu bio yang dewanya itu sangat heng lah itu gitu ya. Akhirnya si Hongte itu kayak Ki Hong tahu ya. Ki Hong itu kasih gelar Po An Kong Tek Chun Ong. Prinsip ya, untuk selalu menghormati, untuk selalu jujur, untuk selalu berpegang pada Cinggi ya gitu ya. Itu orang kayak gitu semua rata-rata bisa terlahir di alam dewa gitu. Rata-rata kebanyakan cerita-cerita itu semua begitu orangnya gitu. Memang pada dasarnya hatinya itu baik gitu dan berbakti. Nah, dari sini kita harus belajar kalau kita mau terlahir dari alam dewa gitu ya, minimal alam dewa gitu ya, kita itu harus, yang pertama itu harus berbakti gitu.